Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah pengajian Husnul Khotimah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, malam ini izinkan saya melanjutkan materi tentang Sirah Nabawiyah sampai pada terjadinya pertempuran Uhud. Perang apa? Uhud. Disebut perang Uhud karena lokasi kejadiannya di satu daerah bernama Uhud. Ada lembahnya, ada bukitnya, ada gunungnya. Letaknya sekitar 25 km dari kota Madinah. Terjadinya 1 tahun lebih 10 hari setelah Perang Badar, perang besar pertama. Perang Badar tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, Perang Uhud tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi. Perang Badar terjadinya di bulan Ramadan, Perang Uhud terjadinya di bulan Syawal. Wayai badan malah perang, dengan badan Nabi malah perang. Bapak-bapak, saya ingin langsung pada inti peperangannya. Insya Allah kalau ada waktu saya sampaikan asal mula kejadiannya. Berita tentang perang Uhud sudah menyebar di mana-mana, diakui oleh seluruh dunia bahwa di perang Uhud pasukan Muslim mengalami kalah, bapak-bapak. Ya. Bahkan Allah sudah menuliskan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 140. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Berdasarkan ayat ini, bapak-bapak, pasukan Muslim mengalami kekalahan. Nabi tidak kecewa, justru senang
karena banyak pelajaran yang bisa diambil dari kekalahan. Mungkin kalau menang, pelajaran yang bisa diambil tidak banyak, karena kalah banyak. Dan disinilah Allah membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang beriman kalau kalah bertaubat, bertawakal, bertakwa. Orang kafir dendam, balas dendam. Orang beriman kalah mati syahid. Orang kafir kalah mati sangit. Itu bedanya. Yang ingin kami sampaikan Bapak-bapak, bahwa di perang Uhud ini pasukan muslim memang kalah, tapi tidak langsung kalah. Jadi ada 3 fase, menang dulu, kalah, baru menang lagi. Ini yang jarang disampaikan. Jadi berita yang menyebar kalah, padahal menang, kalah, menang. Nah, saya mulai dari kemenangan dulu Bapak-bapak. Konvensi yang terjadi di perang ini adalah bendera. Siapa bendera jatuh duluan berarti kalah. Dan bendera yang masih berkibar menunjukkan kemenangan. Maka tidak banyak basa-basi, langsung terjadi pertempuran, sasarannya adalah bendera. Sebelum perang mulai berkecamuk, pimpinan Quraisy Mekah, Abu Sofyan, menegaskan kembali kepada Bani Abdiddar yang dulu di perang Badar Quraisy mengalami kekalahan gara-gara Abdiddar tidak bisa mempertahankan benderanya menurut Abu Sofyan, pimpinan Quraisy. Karena bendera biasanya letaknya di tengah-tengah atau di belakang. Bendera yang paling besar tidak di depan, tapi di perang Badar di depan, sehingga perang cepat sekali selesai dan kafir dianggap kalah, dan memang kalah karena korbannya 70 pemimpin kafir Quraisy meninggal, mati. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan pimpinan-pimpinan yang lain. Hanya menyisakan Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid. Maka di perang Uhud ini dipertanyakan kembali. Kata Abu Sufyan, "Ya Abdiddar, kalau engkau tidak sanggup memegang bendera, kami gantikan yang lain." Apa kata Abdiddar? "Demi Allah, saya akan mempertahankan bendera sampai titik darah penghabisan." Maka pemegang bendera dipercayakan kembali kepada Bani Abdiddar yang punya 7 anak, 6 laki-laki, 1 perempuan. Seperti biasa Bapak-bapak, sebelum perang dimulai diadakan mubaruzah, perang tanding 1 lawan 1. Dari pasukan kafir tampil Tolha bin Abi Tolha. Sebelum perang, Tolha bin Abi Tolha berpesan kepada budaknya namanya Wahsy dari Ethiopia. Kata Tolha, "Ya Wahsy, kamu akan merdeka, tidak lagi menjadi budak kalau bisa membunuh Hamzah." Karena memang sasaran utamanya Hamzah. Tokoh utama di perang Badar dulu yang banyak membuat korban jatuh di pasukan kafir Quraisy adalah Hamzah. Maka sasaran utamanya adalah Hamzah. Sehingga tidak main-main Tokoh mengatakan, "Ya Wahsy, bunuh Hamzah, kamu akan bebas dan merdeka." Ketika Tokoh mengucapkan ini, Hindun dengar. Hindun sinten Pak? Istrinya Abu Sofyan. Lalu nambahi, "Ya Wahsy, berikan jantungnya Hamzah buatku." Pesannya Hindun. Jadi Abu Tolha berpesan kepada budaknya. Setelah itu barulah terjadi perang tanding. Tolha bin Abu Tolha masih di atas kudanya Pak, langsung disergap oleh Ali bin Abi Thalib sehingga langsung tewas, mati sangit. Kalah dengan Ali bin Abi Thalib, jagoan perang Khaybar.
Maka perang mulai berkecamuk. Sama-sama sasarannya adalah bendera. Di pasukan Muslim jagoannya apa? Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Asim, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan begitu cepat menyerang benderanya. Bendera ketika itu dipegang oleh Bani Abdiddar, anak yang pertama. Langsung tebas tangan kanannya, pegang tangan kiri, tebas lagi, bendera jatuh, tangkap dengan sisa kanannya sampai terbunuh pemegang bendera pertama di pasukan Quraisy oleh Bani Abdiddar. Bendera dipegang oleh anak yang kedua, tebas lagi tangan kanan kirinya, mati lagi, terbunuh. Yang pertama tadi yang membunuh Hamzah, yang kedua yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Jatuh bendera dipegang oleh anak laki-laki yang ketiga dari Bani Abdiddar, tebas lagi tangan kanan, tangan kiri, jatuh lagi, terbunuh lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Bendera dipegang oleh anak yang keempat. Nah, pada anak yang keempat ini yang membunuh adalah Asim. Anak yang pertama, yang ketiga yang membunuh Hamzah, yang kedua membunuh Ali bin Abi Thalib, yang keempat Asim. Saat Asim membunuh, saudara perempuannya lihat, namanya Sulaif. Sehingga tahunya yang membunuh 4 saudaranya itu adalah Asim. Padahal yang pertama dan ketiga Hamzah, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Tapi Sulaif, saudara perempuannya, tahunya yang membunuh Asim. Maka Sulaif memotivasi pasukan Quraisy, berikan aku batok kepalanya Asim, akan aku isi emas seberat sebanyak batoknya Asim. Sehingga pasukan Quraisy bersemangat, tujuannya mendapatkan emas seberat dan sebesar batok kepalanya Asim. Maka Asim mulai terancam, tapi tidak menghiraukannya, perang terus berkecamuk. Anak keempat terbunuh, pindah ke anak yang kelima, terbunuh lagi, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Anak yang keenam terbunuh lagi, dibunuh oleh Hamzah. Dan yang ketujuh juga terbunuh, tapi dibunuh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari jarak jauh. Maka 7 generasi Abdiddar tewas semua. Bendera jatuh, langsung ditangkap oleh budaknya bernama Suwaid. Nah, dari pasukan Muslim yang sangat berambisi adalah 4 tadi, Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Asim, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 4 orang ini punya inisiatif bagaimana caranya agar pasukan kafir tidak bangun lagi benderanya. Maka bendera yang sudah jatuh, benderanya pasukan Quraisy, diinjak dengan kaki kudanya. Maka jelas bendera kafir tidak bisa dikibarkan, udah jatuh, apalagi diinjak oleh 4 kudanya ini. Maka dalam kesepakatan perang, kalau bendera sudah jatuh sudah kalah. Sehingga kafir Quraisy lari semua karena sudah kalah. Digambarkan dalam satu riwayat betapa kocar kacirnya pasukan Quraisy sampai-sampai meninggalkan pasukan perempuannya. Jadi ternyata kafir Quraisy ketika perang berangkat dengan 3.000 pasukan, ditambah beberapa para penari wanita, pelayan wanita, dan penabuh genderang. Itu ditinggalkan di semak-semak pohon kurma. Padahal itu aib dalam satu perangan meninggalkan perempuan. Tapi kocar kacir semua. Sejumlah 2.800 prajurit lari semua menuju Mekah. Bapak-bapak, pasukan kafir itu 3.000, yang lari 2.800, sisa berapa Pak? 200. Di mana mereka? Mereka bersembunyi di sebelah kanan medan pertempuran kafir Quraisy. 200 ini pasukan panah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tidak berani keluar karena sudah dibidik oleh pasukan pemanahnya Rasulullah yang berada di Bukit Uhud sebelah kirinya. Jumlahnya 50.
dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Mereka punya keterampilan memanah. Sampai begitu terampilnya, satu busur panah bisa diisi 4 panah. Jadi kayak di Rembo itu, Rembo. Jadi satu busur panah bisa diisi 4 panah. Jadi kalau 50 berarti bisa membunuh 200 sekaligus. Kalau di perang Baratayuda kan Arjuna satu bisa jadi 1000 itu ya. Tapi kan film ini betul-betul terampil itu. Maka 200 pasukan panahnya kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak berani keluar. Kalau keluar langsung habis. Nah, jadi masih ada 200 tapi bersembunyi tidak berani keluar. Ketika 2.800 pasukan kafir lari kocar-kacir menuju Mekah, ini dikejar oleh pasukan Muslim sejumlah 600 yang dipimpin oleh Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Asim, cuma bertiga ya. Dipimpin 3 orang membawa 600 pasukan mengejar 2.800 kafir Quraisy menuju Mekah. Ketika berangkat Pak, pasukan Nabi hanya 700 melawan 3.000. 700 ini terdiri dari pasukan kavaleri berpanah 50, yang 650 prajurit tombak pejalan kaki. Di Bukit Uhud 50, berarti yang di bawah berapa Pak? Kan 700 pasukan Muslim. Di Bukit 50, di bawah 650. Yang mengejar pasukan kafir 600, berarti yang masih di lapangan berapa? 50. Pasukan kafir Quraisy 2.800 lari ke Mekah, dikejar pasukan Muslim 600. Di medan perang ada 50 orang sedang memungut barang-barang rampasan perang, ghanimah banyak sekali. Yang di atas pasukan panah tergiur. Sejak awal Nabi berpesan jangan turun. Kami menang, kami kalah, jangan turun. Sampai Allah menjanjikan di dalam surat Al-Imran ayat 124, kalau kamu taat, aku bantu kirim 3.000 malaikat sesuai dengan jumlah musuhnya. Seperti di perang Badar, musuhnya 1.000, malaikatnya 1.000. Di perang Uhud, musuhnya 3.000, malaikatnya 3.000. Apa tidak cukup? Kata Nabi, cukup. Bahkan kalau kamu disiplin, taat pada aturan, ketika musuh menyerang tiba-tiba, aku kirimkan malaikat 5.000 malaikat Kopassus, komando pasukan khusus, ada tanda-tandanya. Jadi seperti yang di Palestina sekarang Pak, Allah turunkan malaikat. Buktinya apa? Ketika anak kecil ditanya oleh pasukan Israel, itu pasukan apa? Hamas. Itu apa? Palestina. Nah yang bertopeng putih siapa? Anak kecil nggak bisa jawab, terus disiksa. Padahal malaikat yang bertanda khusus. Menyatakan nggak habis-habis sejak saya TK loh Pak. Palestina sama Israel, zamannya Yasser Arafat, orang tek-tek itu saya, malaikat bantu itu. Nah ternyata 50 pasukan panah turun. Sama Rasul jangan turun, aku perintahkan kembali, tapi tidak menghiraukan. Kata pasukan panah, kasihan hanya 50 yang memungut, barangnya terlalu banyak. Itu masih mending. Ada yang bilang gini, nanti kami gak kebagian. Padahal aturannya itu nggak akan dibagi sebelum perang selesai. Itu malah nyebut dewe-dewe gitu. Sehingga turun, yang turun 43. Yang 7 sempat menasihati jangan turun, ingat pesan Rasulullah. Kata 43 orang, kita sudah menang, perang sudah selesai, nggak ada orang. Lupa kalau di bukit musuh ada 200 pasukan panah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, masih bersembunyi. Nah karena 43 turun tinggal 7, Khalid bin Walid lihat, maka keluar 200 pasukan panah membuat manuver membelok dari belakang naik ke bukit. 7 pasukan panah dibunuh semua dan ganti menyerang dari atas, turun dari belakang.
Di medan pusat pertempuran berapa orang Pak? 50 tambah 43. Kan 43 turun 93 diserang dari belakang oleh pasukan paranya Khalid bin Walid. Jumlahnya berapa? 200. 93 muslim lawan 200 kafir Khalid bin Walid. Yang tadi kan masih dikejar 2.800 dikejar oleh 600. Jadi ada dua kondisi ini. Kondisi pertama 2.800 kafir dikejar muslim 600. Yang di pusat pertempuran 93 muslim diserang 200 pasukan Khalid bin Walid. Ramenya di sini. Keadaan mulai kacau, semrawut. Nah, ketika Khalid bin Walid menggempur 93 dengan pasukan panah, kan leluasa toh Pak? Ada seorang wanita yang sempat mengangkat benderanya kafir Quraisy. Sehingga orang pada tahu kalau Quraisy masih bisa mengibarkan benderanya. Sehingga ada peluang menang ini Quraisy ini. Jadi posisi yang tadinya muslim sudah menang, sekarang mulai tanda-tanda kekalahan. Kafir Quraisy bangkit kembali gara-gara ada perempuan yang berhasil mengangkat bendera Quraisy dan menyanyikan lagu yel-yel sampai lagunya terdengar dari jauh, sehingga pasukan Quraisy yang 2.800 sedang lari ke Mekah terdengar, lalu balik lagi. Saya kok dengar yel-yel itu, yel-yel nggak asing itu, lagunya Mekah itu. Dan lihat bendera Mekah berkibar lagi, maka balik. Padahal lagi dikejar 2.800, dikejar 600 mengejar 2.800, 2.000 balik dan dikejar yang 600 ganti dikejar. Sementara yang di pusat pertempuran 93 sedang digempur oleh 200 Khalid bin Walid. Maka tumpuk di situ, pada semrawut, kacau, kocar-kacir, sampai umat Islam membunuh pasukannya sendiri karena nggak terkendali, saking bingungnya kacaunya itu. Di antaranya yang korban adalah bapaknya Hudzaifah bin Yaman, terbunuh oleh pasukan sesama muslim, sampai Hudzaifah mengatakan, semoga Allah merahmati kalian, kalian telah membunuh ayahku. Tidak dendam Pak, tapi mendoakan. Cobi netong dewe Pak mateni Pak, mungkin nesrul. Hanya mendoakan mudah-mudahan Allah merahmatinya. Tapi sudah kacau ini, sudah kacau. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah berteriak, wahai sahabatku, aku Rasulullah, inilah nabimu, jangan bingung, aku di sini. Nabi berteriak. Tetapi karena keadaannya kacau, lagu ribut, sehingga suaranya tidak terdengar. Hanya 9 orang saja yang sempat mendengar suara Nabi. Yang 600 kan masih jauh, jadi nggak dengar. Yang di pusat pertempuran 93 sedang digempur 200, jadi nggak dengar. Hanya 9 orang yang dengar, sehingga berkerumun, berkumpul, melingkar di hadapan Nabi, melindungi Nabi. 9 melawan 200 Pak. Kelihatan toh Pak? Habis semua 19 dibantai oleh Khalid bin Walid. Tinggal Rasulullah sendirian. Tampil 2 sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bertiga. 3 orang digempur 200 Pak. 3 orang dulu dikeroyok, akhirnya kurang 200 ini. Digempur 300. Kenapa digempur? Gara-garanya tadi ketika Nabi Muhammad mengatakan berkumpul di sampingku, Khalid bin Walid dengar, oh ternyata Muhammad di sana, gempur. Jadi yang di pusat pertempuran tadi 93 beralih menggempur Nabi. Yang tinggal bertiga sama Sa'ad bin Abi Waqqas dan
Tolha bin Ubaidillah. Nah, Bapak sekalian, karena 3 orang terpojok digempur oleh Khalid bin Walid, dilala terjatuh, Pak, di lubang yang sudah disiapkan oleh orang munafik yang membuat namanya Abu Amir. Abu Amir ini orang Madinah, Pak, kaya raya, dulu punya cita-cita menyatukan 2 suku yang selalu bertempur, suku Khosraj dan suku Aus. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, ternyata Nabi bisa menyatukan 2 suku ini dan masuk Islam dan tidak menghormati Abu Amir. Maka Abu Amir kecewa karena tidak jadi diangkat raja, yang diangkat jadi pimpinan malah Rasulullah. Maka Abu Amir pergi ke negeri Syam. Mendengar berita Mekah menyerang Madinah di Uhud, Abu Amir bantu, tapi membantu orang Mekah diantaranya membuat lubang-lubang di medan pertempuran, dan lubangnya ternyata bermanfaat, Pak. Nabi terjatuh ke dalam lubang bersama Tolha bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi di lubang yang berbeda. Jadi 3 lubang, satu-satu terjatuh semua. Ada prajurit kuat dari Mekah, namanya Ibnu Khomina. Itu dengan menggebu-gebu menyerang Rasulullah. Rasulullah sudah jatuh ke dalam lubang, masih diserang, Pak. Dengan pedangnya dipukul pundaknya Rasulullah sebelah kanan. Tapi Rasul pakai baju besi, jadi mental. Namun demikian tetap sakit, sampai Nabi mengatakan betapa sakitku ini sampai 1 bulan belum pulih, karena betapa kerasnya pukulan dari Ibnu Khomina. Melihat Rasul kebal, pukul lagi punggung sebelah kirinya dengan pedangnya, dan Rasulullah bisa menangkis. Tetapi bagian topi besi dengan jaring-jaringnya sempat terkena pedangnya, hingga ada besi yang patah menancap di pipi kanannya 2, dan pecahlah gigi geraham Rasulullah. Itu yang terjadi, Pak. Di lubang satunya, Tolha bin Ubaidillah sempat bisa keluar dari lubangnya dan mencoba menolong Rasulullah, bisa mengangkat Rasulullah. Begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas juga bisa keluar dari lubangnya, karena yang menjadi sasaran Rasulullah. Yang 2 ini bisa keluar, kemudian menolong Rasulullah. Dan ini ada peristiwa luar biasa, Bapak-bapak. Tolha bin Ubaidillah begitu mengangkat Rasulullah, mencoba melepas besi yang menancap di pipinya dengan giginya. Jadi bukan dicabut dengan tangan, tapi dengan giginya. Menolong Rasulullah mencabut besinya. Sehingga di satu riwayat sahabat mengatakan di perang Uhud yang panen pahala adalah Ubaidillah, Tolha bin Ubaidillah. 3 sama kali. Rasulullah selamat, Sa'ad bin Abi Waqqas selamat, satu lagi Tolha bin Ubaidillah juga selamat. Dari pasukan Muslim ada yang berusaha tetap mempertahankan bendera. Bendera bangun kembali, dipegang oleh Mus'ab. Bapak-bapak, Mus'ab ini wajahnya mirip Rasulullah. Maka ketika Mus'ab megang bendera dan prajurit terkuat dari Mekah tadi bernama Ibnu Khomina lihat, langsung ditebas tangan kanannya, putus, potong tangan kirinya, putus, dengan sisa tangannya Mus'ab masih memegang bendera, kemudian ditusuk oleh Ibnu Khomina dan akhirnya meninggal. Mus'ab meninggal, Ibnu Khomina berteriak. Kebetulan wajahnya mirip Rasulullah. Jadi Ibnu Khomina mengatakan, aku sudah membunuh Muhammad, aku sudah membunuh Muhammad. Dan suaranya Ibnu Khomina ini seperti virus, Pak.
menyebar di seluruh pasukan kafir sejumlah 2.800, mereka menjadi semangat. Tapi ketika terdengar oleh pasukan muslim yang sejumlah 600, semuanya lemes. Terutama orang-orang terkuat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar jadi lemes. Lemes langsung terduduk. Buat apa kita perang? Nabi sudah meninggal. Dan dengan duduk aman Pak, tidak diserang. Karena kalau di peperangan tradisi Arab, kalau duduk berarti menyerang, jadi tidak dibunuh. Nah, ini kan duduk amat kan tidak diserang. Tapi tiba-tiba ada prajurit muslim yang sejak awal memang bersumpah, namanya Anas bin Nadhr. Dia bersumpah, ya Rasulullah, setelah perang Badar tidak akan aku lewatkan perang yang berikutnya. Nah, di perang Uhud ini melihat Abu Bakar dan Umar terduduk, lalu Anas bin Nadhr mengatakan, ngapain kalian duduk? Kata Umar, buat apa perang? Nabi sudah meninggal. Kata Anas bin Nadhr, kalau memang demikian, justru ini mari kita perang. Kalau Nabi sudah meninggal, ayo kita meninggal, ayo kita mati. Mati lebih mulia daripada hidup. Maka ucapannya Anas bin Nadhr memotivasi Abu Bakar dan Umar sehingga bangkit lagi. Anas bin Nadhr langsung masuk ke medan pertempuran sendirian Pak, melawan 2000, siji lawan 2000 Pak. Disusul Abu Bakar dan Umar. Tapi dalam satu riwayat Umar mengatakan begitu hebatnya Anas bin Nadhr sampai aku hilang jejak dan aku tidak bisa mengikutinya. Setelah perang selesai, aku menemukan jasadnya Anas bin Nadhr tidak rupa lagi. Jadi tidak ditemukan jasadnya, terkoyak-koyak. Hanya saudara perempuannya yang bisa mengenalinya karena ada tanda di ibu jarinya. Saking terkoyak-koyak jasadnya, Anas bin Nadhr meninggal mati syahid. Dan Rasul sudah mengatakan mati syahid jihad fisabilillah masuk surga. Nah Bapak Ibu, enggak ada ibu ya. Dua pasukan berhasil mengibarkan bendera. Yang pasukan kafir ingin menggempur lagi, sedangkan pasukan Rasulullah hanya tinggal sekitar 50 orang. Yang ditemukan yang mereka masih berserakan, ada yang meninggal, ono sing urip, ono sing pura-pura mati, yang selamat kan ada gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, mundur, kita merapat ke Gunung Uhud. Tiba-tiba ada dari prajurit Mekah yang dulu ketika di Mekah sering pamer Pak. Ketika Nabi di Mekah, prajurit Mekah ini sering pamer dan di depan Nabi Muhammad mengatakan, ya Muhammad, kudaku bagus kan? Ya Muhammad, tombakku bagus kan? Ya Muhammad, pedangku bagus kan? Dan pedang inilah yang aku gunakan untuk membunuh engkau ya Muhammad. Nah, di sini ketemu di perang Uhud. Maka Nabi minta kepada Ali, ya Ali berikan aku lembing. Dan dengan lembing ini, dalam satu riwayat dikisahkan, begitu Rasulullah hendak melempar lembing, mundur ambil jarak, 50 sahabat Rasul di belakang terpental semua. Begitu kuatnya itu. Kemudian Rasul melempar lembingnya ke arah prajurit Mekah ini. Subhanallah, atas hikmah Allah, tombaknya, lembingnya tidak mengenai perutnya prajurit Mekah ini, hanya nyerempet sedikit di lehernya, sehingga tergores sedikit antara topi besi dengan baju perangnya, kan ada terbuka leher, itu pun hanya terangkat, hanya luka kecil, tapi keluar darahnya, hanya sedikit. Tapi orang ini berteriak keras, demi Allah, Muhammad sudah membunuhku. Maka pemimpin-pemimpin Quraisy mengatakan, siapa bilang kamu masih hidup? Lukamu nggak ada apa-apanya, cuma lecet kecil aja kok masih mengatakan membunuh. Demi Allah, kalau Muhammad meludahiku, pasti aku mati sekarang.
Dan ternyata betul Pak, setelah perang selesai kembali ke Mekah, orang ini luka parah sampai meninggal gara-gara lukanya itu. Luka dari kena lembingnya Rasulullah. Itu setelah perang Uhud. Kembali ke medan pertempuran Pak. Tinggal nih, yang lain kan sudah loyo kesel. Nabi memerintahkan kepada saat tipi Nabi Bakar, ia saat lemparkan panah-panah yang ada. Kata Sa'ad, bagaimana caranya? Gak ada busurnya, cuma sisa-sisa panah. Bahkan ada yang tumbul, ada yang patah. Kata Nabi, lemparkan saja. Tugasku hanya melempar. Maka bapak-bapak, setiap panah yang dilempar oleh Sa'ad bin Waqqas, walaupun gak ada busurnya, mengenai musuh tanpa sia-sia. Satu panah membunuh satu orang. Jadi 5 dilempar terbunuh 5, 10 dilempar terbunuh 10, 20 dilempar, asal lempar aja terbunuh itu. Bahkan ada panah-panah walaupun tumbul, begitu mengenai musuh terbunuh, nembus ke musuh yang lain. Nah, akibat perilaku ini Khalid bin Walid berpikir, ini kalau diteruskan jangan-jangan bahaya ini, banyak korban ini. Maka akhirnya Khalid bin Walid menghentikan serangannya. Hanya perilaku seperti ini. Karena Khalid bin Walid menghentikan serangannya, maka Rasulullah mengajak para sahabat, kita mundur saja dan naik ke bukit Uhud. Bersandar kemudian naik. Nabi sangat capek hingga tidak bisa naik kuda, maka ada sahabat yang bersedia membungkuk untuk dinaiki Rasulullah hingga bisa naik kuda dan naik ke bukit Uhud. Ketika naik Uhud sempat terjadi gempa Pak. Bahasa sekarang lindu. Kata Nabi, ya Uhud, tenanglah, di atasmu ada seorang Rasul. Maka lindu berhenti. Itu Nabi Pak, Dewi Rasul. Ono lindu, mandat, ono aku ini. Tetap lindu. Sampai mana tadi Pak? Lindunya pun rampung. Khalid bin Walid datang lagi, ingin menyerang lagi. Tapi kan Rasul di dalam bukit Uhud bersembunyi dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab. Lalu Khalid bin Walid, Abu Sufyan mengatakan, apakah Muhammad masih hidup? Kata Nabi, jangan dijawab. Apakah Abu Bakar masih hidup? Jangan dijawab. Apakah Umar masih hidup? Jangan dijawab. Tapi Umar gak sabar. Umar jawab, demi Allah kami semuanya masih hidup. Jadi ketika tidak dijawab, Abu Sufyan mengatakan, kalau memang ketiganya sudah tiada, maka urusan kita sudah selesai, dendamku sudah terbalas. Karena memang Abu Sufyan orang yang paling dendam itu. Kehilangan 70 pemimpin, dendamnya membara itu. Sehingga memang tujuan utamanya dendam. Tapi karena terdengar suaranya Umar menjawab, Abu Sufyan, loh kok masih hidup? Lalu mengatakan, demi Allah, demi Tuhan Hubal, kami telah memenangkan pertempuran ini. Semuanya mati, semuanya terjadi mutilasi, ada pemotongan organ tubuh. Kami tidak memerintahkan dan kami tidak melarang. Jadi Abu Sufyan tidak melarang, tapi juga tidak memerintahkan. Memang orang-orang Mekah dendam, sehingga terjadi mutilasi, pemotongan organ tubuh. Di antaranya Hamzah dipotong hidungnya, dipotong telinganya, jantungnya juga dibedah, akan dimakan, tapi karena mentah yang dikunyah-kunyah saja oleh hidup, tidak bisa. Tapi kata Umar, ketahuilah ya Abu Sufyan, pasukan Muslim semuanya mati syahid, hidup mulia daripada pasukanmu. Terus pulang Khalid bin Walid. Nah, bapak-bapak sekalian, pertempuran ini belum selesai. Tapi Khalid bin Walid sudah pulang, membawa pasukannya Mekah, merasa menang. Sementara Nabi Muhammad membereskan prajuritnya, terutama yang korban-korban tewas dirapikan, dikumpulkan, yang masih hidup luka-lukanya diobati, dibersihkan,
dan pulang kembali ke rumah. Baru sampai di rumah Pak, turun perintah jihad lagi. Kata Allah, tuntaskan. Karena belum selesai. Dalam waktu yang bersamaan, ketika Abu Sofyan dan para pasukannya sedang senang-senangnya menang bergembira, sampai di Mekah diingatkan oleh salah satu prajuritnya, ya Abu Sofyan, bukankah perang kita belum selesai? Dari awal tujuannya adalah menghabiskan Madinah. Kita belum sampai Madinah, baru di Uhud, dan kita sudah merasa menang, ini belum selesai. Bagaimana kalau kita kembali menyerang Madinah? Kata Abu Sofyan, tidak perlu. Kita sudah menang dan berita sudah menyebar di seluruh Jazirah Arabia kalau Mekah sudah menang. Tetapi Bapak-bapak, di kubu Rasulullah berangkat lagi karena perintah Allah. Bahkan Allah melarang tidak perlu menambah bala bantuan. Berangkatlah dengan sisa-sisa prajuritnya. Tidak perlu ganti baju, tidak perlu ganti kuda. Jadi yang berangkat Pak, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, ada yang plasteran, tombolan, banyak luka, ada yang terkapar di atas kuda, ontak, semuanya berangkat dengan jumlah pasukan yang sudah berkurang. Tidak boleh ditambah. Dan di dalam perjalanan berangkat menyerbu Mekah, Kanjeng menyerang. Setiap orang yang lewat dititipi pesan sama Nabi, titip surat, dan pakai kertas, pakai kulit. Apa isi suratnya? Menantang Abu Sofyan, melanjutkan perangnya, kan belum selesai. Sehingga tersebar berita kalau Nabi berangkat lagi akan menghajar Mekah, dan tempat yang dituju tempat yang bukan main-main Pak. Hamrat Asad. Hamrat Asad itu gurun pasir berwarna merah. Hamrat itu merah, Asad itu singa merah. Jadi padang pasirnya ganas. Kalau tidak hati-hati terserap pasir, gurun pasir itu. Nabi di sana menunggu, menantang Abu Sofyan. Nah, Abu Sofyan bingung. Tujuannya kan belum selesai, harusnya mengeburu Madinah, tapi ternyata merasa menang di Uhud. Sehingga bingung, ini mau melanjutkan, ya kalau menang, kalau kalah malah malu. Kan sudah tersebar berita kalau Mekah menang. Kalau kembali menerima tantangan Nabi, ya kalau menang, tapi kalau kalah malah malu, nggak jadi menang. Itu pikirannya Abu Sofyan. Maka mengutus intelijen untuk mengawasi di jalan apakah betul Muhammad kembali lagi dengan sisa-sisa pasukannya, karena tidak mungkin menurut akal. Sudah kalah kok menyerang lagi, banyak korban kok menyerang lagi. Tapi ternyata info yang diperoleh dari intelijen, begitu semangatnya pasukan Rasulullah sepanjang jalan menyuarakan nasrun minallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir, nasrun minallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Begitu semangatnya, hingga intel ini ketakutan, lapor kepada Abu Sofyan. Abu Sofyan juga ketakutan dan tidak menerima tantangan Rasulullah. Padahal Rasul menunggu di Hamrat Asad selama 3 hari. Di Rasul tidak pernah bohong, menepati janjinya. Dan apa yang terjadi Bapak-bapak? Berita yang menyebar, akhirnya Abu Sofyan, pemimpin kafir Mekah, tidak berani menerima tantangan Rasulullah, dan perang Uhud dinyatakan oleh seluruh Jazirah Arabia dimenangkan oleh pasukan Muslim. Maka setelah 3 hari Abu Sofyan ditunggu tidak datang-datang, pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan membawa berita kemenangan. Dan hebatnya lagi Bapak-bapak, luka-luka yang dialami oleh pasukan Muslim begitu sampai di Madinah pada langsung sembuh. Ada yang 1 hari sembuh, padahal menurut medis harusnya 3 bulan baru sembuh. 1 bulan baru sembuh, langsung pulang ke Madinah sembuh. Itu ternyata semangatnya, itu mentalnya. Jadi Allah
memerintahkan jihad kembali, tuntaskan perangnya, itu ternyata terapi mengobati mental para sahabat yang tadinya kalah, diobati dengan kemenangan. Padahal kalau perang beneran belum tentu menang. Tapi indilah Abu Sufyan tidak berani menerima tantangan. Itulah yang membuat mentalnya kembali sempurna, dan itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan mental yang kuat. Inilah bapak-bapak inti peperangan yang perlu kami lengkapi, dari kalah, menang, kalah, kemudian menang. Nah, terus itu ini. Sampun ya? Sampai di sini dulu inti peperangan perang Uhud. Yang asal mula terjadinya perang Uhud saya kira tidak perlu kami sampaikan, sudah kami sampaikan di Masjid Al-Hikmah. Mungkin Pak Sigit, biar besok Pak Sigit yang menyampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah terakhir bangun teman-teman Bapak Ustaz kepada SPSD yang sambung dan siap dibuki dua panjang saling di kantor pengawasan sama tentang misalnya saya Allah Subhanahu wa taala. Ana mapilih kalau kita wonten panggilan desa monggo yang dengar kasih kita. Berarti yang menang terakhir itu kan yang nggak perang dianggap menang. Iya, itu memang tradisi seperti itu. Tradisi Arab kalau tidak berani menerima tantangan berarti kalah. Sama. Nanti ketemu lagi di perang Kondak, Pak. Nanti cara panggilan besok sampun kita cekak. Nanti cara saat ini pun kita tindakan pengumuman pilih jalur menika untuk majelis taklim Husnul Khotimah dikantuk 200 alhamdulillah dan 1 minggu lalu dibuka 700 terus saldo dan menika terkumpul 800.000 rupiah. Salahipun dipun catataken minggu ngajeng ingkang badhe paring sedekah jariah insyaallah panjenengan Mas Yudianto. Lalu kepilih adicara pengurusan